Meski terisolir dari dunia luar dan berbatasan langsung dengan Malaysia, warga Krayan tak senyap merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana perayaan HUT RI ke-77 di Krayan dimeriahkan dengan pertandingan olahraga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa antusias menyaksikan pertandingan. Hebat, tos dulu. Ya. Jalani hidup serba kekurangan di perbatasan tidak membuat semangat nasionalis masyarakat, khususnya anak-anak di Lombawan ini jadi menurun. Dan inilah suasana Hari Kemerdekaan di Lombawan. Berbeda dengan suasana di Lombawan Krayan Induk, kemeriahan HUT RI di Desa Pak Kebuan dibalut dengan suasana tanpa pencahayaan. Ya, meski terdapat pembangkit listrik dengan daya bahan bakar, namun ternyata belum merata untuk seluruh wilayah Krayan. Pak Kebuan yang terletak di Krayan Timur menjadi satu dari beberapa wilayah yang belum dialiri listrik. Gimana ini, Bu? Oke, tiru. Malam ini saya menyaksikan langsung suasana persiapan lomba 17 Agustusan di Pak Kebuan. Ibu-ibu tengah latihan menari untuk ikut kompetisi antar desa. Ibu, latihan menari ini memang malam hari seperti ini? Iya. Gelap-gelapan? Iya. Kenapa Ibu? Maksudnya tetap latihan malam-malam seperti ini? Karena kami orang petani kan, nggak sempat kami latihan siang. Oh gitu. Ya inilah kami latihan malam-malam. Tolonglah perhatian kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami di sini nih. Jika melihat kondisi sekitar rumah warga, ada sebagian yang telah dipasang token, namun instalasinya belum disambungkan. Sungguh ironi melihat warga Pak Kebuan memiliki asa yang menyala, namun telah redup ketika matahari tenggelam karena masih menjalani sisa malam tanpa listrik. Ini adalah tarian seruyun yang merupakan khas desa Pak Kebuan. Ibu-ibu sedang melakukan latihan untuk lomba di perayaan Hari Kemerdekaan. Namun sejak Indonesia merdeka, mereka belum merasakan listrik dan harus mengalami kondisi seperti ini setiap malamnya. Bandara Yufai Semaring di Lombawan, Krayan menjadi satu-satunya lokasi untuk distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan dari kota-kota sekitar seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Selain pesawat udara yang membawa penumpang, bandara ini lebih disibukkan dengan aktivitas bongkar muat pesawat yang membawa bahan bakar. Bakarnya baru aja diturunin untuk kebutuhan listrik warga Lombawan. Memang harus menggunakan pesawat terbang dan ini ada sekitar 1.200 bahan bakar dalam satu harinya. Setiap harinya ada pesawat sepertinya membawa logistik bagi kebutuhan warga Lombawan. Tiba di Krayan, saya cukup dikejutkan dengan antrean kendaraan roda 2. Yang ternyata, pemandangan ini merupakan hal lazim ketika pasokan bahan bakar datang. Walau muatan bahan bakar untuk listrik terbilang mencukupi, tetapi tidak untuk bahan bakar kendaraan.
Kalau di kota besar, kita biasa melihat SPBU berdiri di mana-mana. Hal ini tak terjadi di Krayan. Hanya ada satu APMS atau agen penyalur minyak dan solar untuk 5 wilayah kecamatan di Krayan. Halo Pak, ini setiap ingin mengisi bensin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Selalu ada antrian begini? Iya, betul. Artinya di sini nggak ada SPBU, Pak? SPBU tidak ada, ini APMS. Oh, semacam agen. Ya, agen. Hanya ada ini satu-satunya untuk mengisi bahan bakar bensin kendaraan. Betul. Oh gitu. Nah ini apa ini Pak? Kupon ini apa? Nomor antrian. Ini kupon pada saat ini kan setelah antri masuk ke dalam diparap. Tanggal berapa ngambilnya. Oh ada jadwal-jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Tapi yang mengantri dipastikan dapat bensinnya nggak Pak? Dapat jatah bensinnya? Pasti? Iya. Pasti dapat 3 liter itu? Iya. Oh oke Pak. Tercukupi. Warga yang mengantri dibekali kupon untuk absen pengisian bensin terhadap petugas agen. Dalam satu pekan, motor hanya bisa mengisi bensin 3 kali pada hari yang telah ditentukan saja. Jadi ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh gitu. Nah, ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter Pak? Apa betul dijatahkan Pak? Ya 3, tapi sebenarnya kalau ditakar tidak sampai 3 liter Bu. Gitu. Iya. Ya harapan kami supaya ya dalam hal ini Krayan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Harga untuk 3 liter bensin dikenakan Rp27.000. Tak ada pilihan lain bagi warga, mereka rela mengantri hampir setengah hari sebab agen penyaluran minyak dan solar inilah satu-satunya destinasi untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Jadi proses pengisian bensin di Krayan ini cukup rumit karena hanya ada agen saja dan setiap minggunya dijadwalkan sebanyak 3 kali untuk pengisian roda 2 dan warga di sini juga mengeluhkan bahkan dalam waktu 2 hari aja bensin 3 liter yang didapat sudah habis. Artinya ini sangat miris dengan kondisi seperti ini, apalagi kebutuhan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi warga di sini. Dari sekitar 4.000 hektar lebih luas Krayan yang terbagi atas 5 wilayah, kurang dari 1/4 bagian saja yang jalan utamanya sudah teraspal. Hal ini meliputi 25 km dari Long Midang ke Long Umung yang menjadi paralel jalur perbatasan negara, lalu sisanya terputus. Padahal, proyek pembangunan jalan telah diusung sejak 2002 yang masuk pada kategori vitalitas pembangunan jalan nasional di wilayah perbatasan dan dapat menghubungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau. Meski sudah memiliki standar lebar jalan yang patut, namun rupanya yang membuka akses jalan pertama kali di Krayan adalah bantuan dari Brunei Darussalam. Di pertengahan 90-an kita dapat support alat-alat berat dari negara tetangga Brunei. Kesultanan Brunei itu dia punya hubungan darah dengan orang Krayan, maka dalam perjalanan itu beliau melihat bahwa Krayan ini sungguh jauh sekali dari kemajuannya. Ya sekarang kita lihat sudah jalannya lebar-lebar karena kebetulan kita ini ada di perbatasan, maka ya program jalan ke Long Midang itu termasuk jalan sabuk pengaman, jalan nasional sabuk pengaman untuk menjaga wilayah perbatasan, dan itu akan terus berlanjut sampai ke daerah Kabupaten Malinau. Ya,
hanya karena kita di sini memang daerahnya terisolir sejak zaman ya sebelum Indonesia merdeka. Ya, kita sampai pada hari ini seperti kita ketahui masih jauh sekali, terutama untuk bisa mengakses atau bisa masuk ke Krayan ini harus lewat udara. Tentu kita punya harapan ya, ini dan bukan hari ini saja, tetapi harapan yang sudah lama sekali sejak kita ya bagian dari NKRI. Tentu kita berharap juga bagaimana akses keluar ini segera dibuka.